teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan memaparkan mengenai pengambilan keputusan taktis yang ada di dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Kami anggota dari kelompok 1 yang beranggotakan dari Firman atau saya sendiri, Givari Nur Cahyo, Siti Rohmah Munawaro, dan juga Tiffany Melia Nur. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan dari Ibu Indawati yang telah mengampu akuntansi manajemen. Baik, kita mulai saja untuk presentasi kali ini. Yang pertama itu mengenai definisi pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Tujuannya keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah memilih strategi alternatif sehingga keunggulan jangka panjang dapat tercapai. Jadi pengambilan keputusan yang tepat berarti keputusan yang dibuat tidak hanya mencapai tujuan terbatas, tetapi juga berguna untuk jangka panjang. Yang kedua adalah model pengambilan keputusan taktis. Langkah-langkah pengambilan keputusan taktis diantaranya yang pertama adalah kenali dan definisikan masalah, identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut, dan eliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. Untuk yang ketiga, identifikasi biaya dan juga manfaat sebagai relevan atau tidak relevan, serta eliminasilah biaya dan juga manfaat yang tidak relevan dari pertimbangan. Selanjutnya, hitunglah total biaya dan juga manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Kemudian, nilailah faktor-faktor kualitatifnya. Yang terakhir, pilihlah alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengambilan keputusan taktis, digambarkan di dalam PowerPoint kami. Selanjutnya, untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda dari satu alternatif dengan alternatif lainnya. Ilustrasi biaya relevan, alternatif membuat atau membeli. Bagi Titwell diketahui biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi batang dan juga alat pengukur adalah sekitar $150.000 per tahun. Pertanyaannya, apakah biaya ini harus menjadi suatu faktor dalam keputusan tersebut? Apakah biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya masa depan yang berbeda pada kedua alternatif? Untuk memproduksi batang dan alat pengukur selama tahun berikutnya, dibutuhkan jasa tenaga kerja langsung yang harus dibayar. Namun, apakah jumlah berbeda di antara kedua alternatif jika batang dan juga alat pengukur dibeli dari pemasok eksternal? Maka tidak diperlukan produksi secara internal. Pemakaian tenaga kerja langsung untuk batang dan juga alat pengukur adalah 0. Jadi biaya tenaga kerja langsung berbeda di antara kedua alternatif, yaitu $150.000 untuk alternatif memproduksi dan juga $0 untuk alternatif membeli. Oleh karena itu, biaya ini termasuk sebagai biaya relevan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Givari Nur Cahyo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya itu ada ilustrasi biaya masa lalu yang tidak relevan. Titwell menggunakan mesin untuk memproduksi batang dan alat pengukur. Mesin-mesin tersebut dibeli 5 tahun yang lalu dan telah disusutkan dengan tarif $125 per tahun. Apakah penyusutan adalah biaya relevan? Penyusutan adalah biaya masa lalu, yaitu biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan apapun di masa depan. Biaya tertanam adalah biaya masa lalu. Biaya-biaya tersebut akan selalu sama pada setiap alternatif sehingga tidak relevan.
Selanjutnya itu ada ilustrasi biaya masa depan yang tidak relevan. Misalnya biaya menyewa pabrik seharga $340 dialokasikan ke departemen produksi yang berbeda, termasuk departemen yang memproduksi batang dan alat pengukur, yang menerima $12 dari biaya tersebut. Apakah biaya $12 relevan dengan keputusan membuat atau membeli yang dihadapi Titwell? Nah, di bawah kita ini ada tabelnya. Etika dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk hasil jangka pendek. Relevansi perilaku biaya dan metode penggunaan sumber daya aktivitas. Kunci utama dalam memahami biaya relevan atau tidak relevan itu adalah bahwa perubahan terhadap penawaran atau sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan dalam penilaian relevansi. Jika perubahan dalam penawaran dan permintaan sumber daya terhadap beberapa alternatif menyebabkan perubahan dan dalam pengeluaran sumber daya, maka perubahan dalam pengeluaran sumber daya merupakan biaya relevan yang harus digunakan dalam menilai keunggulan relatif dari dua alternatif. Nah, selanjutnya itu ada contoh aplikasi biaya relevan. Keputusan untuk membuat atau membeli, yaitu ada kategori sumber daya, hubungan permintaan dan penawaran, dan relevansi. Kategori sumber daya itu ada sumber daya fleksibel, dan hubungan permintaan dan penawaran itu ada permintaan berubah dan permintaan tetap. Relevansinya itu ada relevan dan tidak relevan. Dan yang kedua itu kategori sumber dayanya itu ada diperoleh di muka atau jangka pendek. Dan hubungan permintaan dan penawarannya itu ada, yang pertama ada kenaikan permintaan atau kapasitas tidak terpakai. Yang kedua itu ada kenaikan permintaan, kapasitas tidak terpakai. Dan yang ketiga itu ada kenaikan permintaan atau permanen, kapasitas aktivas berkurang, kapasitas aktivas tidak berubah. Dan relevansinya itu ada tidak relevan dan relevan. Dan yang terakhir itu ada kategori sumber dayanya itu ada diperoleh di muka atau kapasitas untuk beberapa periode. Hubungan permintaan dan penawarannya itu ada kapasitas tidak terpakai, kenaikan permintaan. Keputusan membuat atau membeli produk. Manajemen sering dihadapkan pada keputusan untuk membuat sendiri atau membeli komponen yang akan digunakan dalam proses produksi. Dengan mengidentifikasi dan menghitung biaya relevan yang berhubungan dengan keputusan membuat sendiri atau membeli komponen tersebut, maka manajemen mengambil keputusan yang menghasilkan biaya terendah dan memberikan manfaat terbesar. Keputusan meneruskan atau menghentikan produksi. Dalam memutuskan untuk meneruskan atau menghentikan suatu lini produk, manajer juga harus mempertimbangkan berbagai dampak komplementarnya. Laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel memberikan informasi yang berharga. Perhitungan biaya relevan akan membantu menggambar bagaimana informasi terkait digunakan. Keputusan terhadap suatu pesanan khusus. Perusahaan sering mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan khusus dari calon pelanggan dalam pasar yang dilayani, tidak seperti biasanya. Oleh karenanya, manajer harus memutuskan apakah akan menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. Keputusan terhadap suatu pesanan khusus. Keputusan penting harus dibuat oleh manajer mengenai apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut produk gabungan setelah titik pemisahan. Dalam membuat keputusan, biaya yang keluar sebelum titik pemisahan tidak relevan. Biaya yang relevan adalah pendapatan yang akan diterima dan biaya yang harus dikeluarkan jika produk diproses lebih lanjut.
Contohnya yaitu Jorgenson Company, memproduksi jenis perseling X dan Y dengan margin kontribusi per unit masing-masing $25 dan $10. Jika perusahaan tidak memiliki sumber daya yang tidak terbatas, maka keputusan bauran produk mudah dibuat. Dengan asumsi Jorgenson mampu menjadi semua produknya, mungkin ada yang menyarankan agar perusahaan hanya memproduksi dan menjual perseling karena memiliki margin kontribusi terbesar. Namun solusi ini belum tentu yang terbaik. Keputusan bauran produk. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba terkait. Seorang manajer perlu memilih alternatif yang memaksimalkan total margin kontribusi. Sumber daya dengan banyak kendala. Semua organisasi mungkin menghadapi banyak kendala, keterbatasan bahan baku, keterbatasan input, tenaga kerja, keterbatasan permintaan akan siap produk, dan seterusnya. Solusi dari masalah bauran produk dengan banyak kendala jauh lebih rumit dan mensyaratkan penggunaan teknik matematika khusus yang dikenal sebagai pemrograman linear. Baik, di slide selanjutnya ada sumber daya dengan banyak kendala. Semua organisasi mungkin mengalami banyak kendala seperti keterbatasan bahan baku, keterbatasan input tenaga kerja, keterbatasan permintaan akan suatu produk, dan keterbatasan sejenisnya. Solusi dari masalah bauran produk dengan banyak kendala jauh lebih rumit dengan mensyaratkan penggunaan teknik matematika khusus yang dikenal dengan program linear. Selanjutnya ada penetapan harga. Penetapan harga berdasarkan biaya. Pendapatan harus menutup biaya perusahaan untuk mendapatkan laba. Banyak perusahaan menetapkan biaya dalam menentukan harga terlebih dahulu. Selanjutnya ada perhitungan biaya target dan penetapan harga. Perhitungan biaya target dapat dilakukan paling efektif pada tahap desain dan pengembangan siklus hidup produk. Adapun aspek hukum dari penetapan harga, secara umum biaya merupakan justifikasi penting untuk harga. Yang pertama, penetapan harga predator merupakan praktek penentuan harga yang lebih rendah dari biaya dengan tujuan untuk merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan. Harga predator dalam pasar internasional disebut dumping. Yang kedua ada diskriminasi harga, adalah pengenaan harga yang berbeda kepada beberapa pelanggan atas produk-produk yang pada dasarnya sama. Adapun keadilan dan penetapan harga, standar masyarakat mengenai keadilan memiliki dampak penting terhadap harga. Eksploitasi harga dikatakan terjadi ketika perusahaan dengan kekuatan pasar menghargai produknya dengan sangat tinggi.